Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya Bagas Indra Pratama, mahasiswa semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indah Prasta PGRI, akan menjelaskan video PowerPoint saya guna untuk melaksanakan tugas presentasi saya lewat akun YouTube kali ini. Pertama-tama, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah membaca Bapak Irwansyah MPD, dan yang kedua teman-teman kelas saya di reguler 3D atau R3D, dan semua penonton yang sudah ikut menonton video saya kali ini. Tanpa panjang kalimat lagi, saya akan mempresentasikan video kali ini. Materi yang akan saya bawakan adalah pembelajaran membaca pemahaman dalam gamitan pendidikan karakter. Referensi kali ini saya akan membawakan sebuah buku karya dari Abidin Yunus pada tahun 2016, lebih tepatnya pada halaman 59 sampai 70 yang menjelaskan tentang pemahaman membaca karakter. Adapun subbab materi yang akan saya bacakan adalah satu, menjelaskan pembaca pemahaman, kedua, menjelaskan prinsip-prinsip membaca pemahaman, dan yang ketiga, menjelaskan prosedur pembelajaran membaca pemahaman dengan gamitan. Langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian membaca pemahaman. Membaca secara sederhana dikatakan sebagai proses membunyikan lambang bahasa tertulis. Dalam pengertian ini, membaca sering disebut sebagai membaca nyaring atau membaca permulaan. Membaca juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang terkandung dalam teks bacaan untuk memperoleh pemahaman atas bacaan tersebut. Sejalan dengan pengertian membaca di atas, membaca pemahaman merupakan istilah yang digunakan untuk kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang terkandung dalam teks bacaan. Menurut Tarigan pada 2008, membaca pemahaman (reading for understanding) adalah jenis membaca untuk memahami standar-standar atau norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi dalam usaha memperoleh pemahaman terhadap teks. Pembaca menggunakan strategi tertentu. Pemilihan strategi berkaitan erat dengan faktor-faktor yang terlibat dalam pemahaman, yaitu membaca teks dan konteks. Kegiatan ini minimalnya akan melibatkan dua keterampilan dasar membaca, yakni keterampilan visual dan keterampilan kognitif. Kegiatan visual Dalam kegiatan visual, keterampilan visual merupakan keterampilan melayapi lambang-lambang bahasa tulis dalam teks. Maksudnya adalah saat kita membaca sebuah tulisan atau membaca informasi, hendaknya kita melihat suatu tanda kutip atau tanda titik guna untuk kita mengetahui intonasi-intonasi penulisan yang ada yang saat kita membacanya. Lalu ada kegiatan kognitif, merupakan keterampilan memaknai informasi dan pesan-pesan yang terdapat dalam teks tersebut. Maksudnya, kegiatan kognitif ini adalah agar kita memahami suatu bacaan atau suatu tulisan, agar kita dapat meresapi sebuah informasi yang kita dapati. Lalu, dalam pengertian membaca pemahaman, ada beberapa indikasi kemampuan membaca yang harus kita ketahui. Dalam membaca pemahaman, terdapat beberapa indikasi pemahaman yang perlu diperhatikan guna menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Beberapa indikasi membaca pemahaman yang harus tercapai tersebut adalah sebagai berikut. Melakukan membaca, memilih, respon secara fisik terhadap perintah membaca. Memilih. Pembaca memilih alternatif bukti pemahaman, baik secara lisan maupun tulisan. Mengalihkan. Pembaca mampu menyampaikan secara lisan apa yang telah dibacanya. Menjawab, pembaca mampu menjawab pertanyaan tentang isi bacaan. Lalu ada mempertimbangkan, pembaca mampu menggarisbawahi atau mencatat pesan-pesan penting yang terkandung dalam bacaan. Lalu ada memperluas, pembaca mampu memperluas bacaan atau minimalnya mampu menyusun bagian akhir cerita, khususnya untuk bacaan fiksi. Lalu ada menduplikasi, pembaca mampu membuat wacana serupa dengan wacana yang dibacanya, menulis cerita berdasarkan versi pembaca. Lalu ada modeling, pembaca mampu memainkan cerita yang dibacanya. Lalu yang terakhir ada mengubah, pembaca mampu mengubah wacana bentuk wacana lain yang mengindikasikan adanya pemrosesan informasi. Itu adalah beberapa indikasi
yang disampaikan oleh Brown pada tahun 2001. Berbicara tentang membaca pemahaman, para ahli sepakat bahwa skema pembacaan menjadi penentu keberhasilan membaca pemahaman. Skemata adalah gambaran psikologis yang telah dimiliki pembaca ketika akan melakukan kegiatan membaca. Skemata dapat berupa hasil pengalaman ataupun pengetahuan yang diperoleh terdahulu oleh pembaca. Sekait dengan hal tersebut, seseorang yang telah memiliki skemata atas semua bacaan akan lebih mudah memahami sebuah bacaan. Oke, kita masuk langsung ke materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran membaca pemahaman. Memahami prinsip pembelajaran membaca pemahaman merupakan hal yang sangat mendasar bagi seorang guru. Hal itu dimaksudkan agar dalam proses pembelajaran hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekaitan dengan hal tersebut, perlu penulis kemukakan beberapa prinsip pembelajaran membaca pemahaman sebagai pijakan awal bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman. Lalu ada Brown pada tahun 2001 mengemukakan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran membaca pemahaman, perlu diperhatikan beberapa prinsip dasar mendesain pembelajaran membaca pemahaman. Ada beberapa prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 1. Yakinlah bahwa kita tidak mengabaikan pentingnya merumuskan pembelajaran membaca secara spesifik. 2. Guna teknik atau strategi pembelajaran membaca yang mampu membangun motivasi intrinsik siswa. 3. Perhatikan keaslian atau kesesuaian dengan konteks siswa dan keterbacaan wacana yang kita pilih. Yang 4, ada terapkan strategi membaca yang paling tepat untuk setiap bahan bacaan. 5. Terapkan model baca interaktif selama proses pembelajaran pemahaman. Yang ke-6, laksanakanlah prosedur pembelajaran membaca dengan membaginya ke dalam 3 tahapan, yakni tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap pasca baca. Lalu yang ke-7, gunakanlah prinsip strategi membaca pemahaman berikut dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Ada subbab lagi. A. Identifikasikan tujuan baca secara jelas dan nyata. B. Gunakanlah teknik membaca dalam hati yang efisien serta gunakan kecepatan membaca yang fleksibel. Yang C. Gunakan strategi membaca skimming untuk menemukan ide pokok bacaan. Yang D. Gunakan strategi membaca scanning untuk menemukan informasi khusus atau penjelasan. Yang E. Gunakan peta konsep untuk mempermudah pemahaman bacaan. Yang F. Gunakan tebakan untuk mendefinisikan kata yang belum diketahui maknanya. Yang G. Analisislah lebih lanjut kata atau kosakata yang belum dipahami tersebut. Yang H. Bedakan makna literal dan makna implikatif. Yang I. Tandai penanda wacana yang menandakan keterhubungan antara ide satu dengan ide lainnya. Lalu ada yang ke-8. Kembangkanlah aspek-aspek evaluasi untuk menguji keberdayagunaan teknik atau strategi baca yang dipilih. Dan yang ke-9, lakukanlah penilaian baik penilaian proses maupun penilaian kemampuan membaca. Sedikit berbeda dengan Brown, McLaughlin, dan Allen dalam teori rahim 2008 mengemukakan prinsip-prinsip membaca yang didasarkan pada penelitian yang paling memengaruhi pemahaman membaca ialah seperti yang dikemukakan sebagai berikut. Pemahaman merupakan konstruktif sosial. Anderson dalam Rahim 2008 mengemukakan bahwa kaum konstruktivis yakin bahwa siswa membangun pengetahuan dan menghubungkan pengetahuan dengan pengetahuan yang telah diketahuinya. Lalu ada perkembangan kosakata dan pembelajaran mempengaruhi pemahaman membaca. Dalam Blockweis dan Visser di dalam Rahim 2008, dalam teori Rahim 2008, mengidentifikasi 4 petunjuk, yaitu guidelines untuk pengajar kosakata. 1. Siswa hendaknya diperkenalkan secara aktif dalam memahami kata-kata dan dihubungkan dengan strategi-strategi. 2. Belajar kosakata hendaknya sesuai selera atau keinginan siswa. 3. Siswa diajarkan mengakrabi kata-kata. Dan yang keempat, siswa harus mengembangkan kosakatanya melalui wacana-wacana yang diulang penggunaannya dari berbagai sumber informasi. Dan yang terakhir, pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses pemahaman. Dalam teori Thierry, dalam teori Rahim 2008, menggambarkan proses berpikir
harus terlibat ketika membaca, oleh karenanya siswa dalam pikiran mereka harus menjadi bagian dari cerita. Kita masuk subbab yang ketiga, yaitu C, keterpaduan prosedur pembelajaran membaca pemahaman dengan pendidikan karakter. Pembelajaran membaca pemahaman harus dilaksanakan dengan menggunakan prosedur umum, yakni bahwa pembelajaran harus dilaksanakan ke dalam 3 tahapan. Pertama, tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap pasca baca. Hadley pada tahun 2001 secara garis besar menyarankan prosedur pembelajaran membaca meliputi beberapa tahapan sebagai berikut, yaitu tahap prabaca. Tahap prabaca yakni tahapan yang dilakukan siswa sebelum membaca. Alternatif kegiatan yang dilakukan antara lain A. Curah pendapat ide umum yang mungkin terkandung dalam teks. B. Mempelajari berbagai visualisasi yang terdapat dalam wacana. Dan yang C. Membuat prediksi atas isi bacaan. Lalu ada tahap baca, yakni tahapan ini kegiatan pembelajaran membaca pada tahap ini dapat dilakukan melalui serangkaian prosedur sebagai berikut. Yang A, tahap membaca skimming dan scanning. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan terutama untuk 1. Menemukan intisari bacaan. Yang kedua, mengidentifikasikan ide utama dan kalimat utama. Ketiga, memilih uraian terpenting yang terkandung dalam bacaan. Keempat, mencocokkan subjudul dengan paragraf isi. Yang kelima, mengisi format isi bacaan dengan kata-kata kunci. Dan yang keenam, buatlah tanggapan umum atas isi bacaan. Lalu di B ada tahap membaca intensif teks, dan yang C tahap pemahaman. Kita masuk ke tahap pasca baca. Tahap pasca baca yakni tahap akhir yang dilakukan untuk membuktikan pemahamannya atas hasil kegiatan baca yang dilakukannya. Tahapan ini dapat dilakukan melalui kegiatan integrasi membaca dengan keterampilan berbahasa yang lain, misalnya menulis rangkuman, membuat versi lain bacaan, dan menceritakan kembali isi bacaan dengan lisan. Lalu ada teori Suyanto dalam teori Samani dan Haryanto pada 2012 mengemukakan 9 pilar pendidikan karakter. 9 pilar ini pada dasarnya berisi nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan dalam diri selama proses pembelajaran ataupun di luar proses pembelajaran. Dalam hemat penulis, ke-9 pilar pendidikan karakter ini dapat pula diinternalisasikan melalui pembelajaran membaca pemahaman yang baik. Ke-9 pilar pendidikan karakter tersebut sebagai berikut. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran dan diplomatis. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka tolong-menolong dan bekerja sama. Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Yang ketujuh, baik dan rendah diri. Yang kedelapan, kepemimpinan dan keadilan. Dan yang kesembilan, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Lalu, Samadi dan Haryanto pada tahun 2012 pada halaman 138 mencoba mengklasifikasikan nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan pada diri siswa berdasarkan 4 nilai inti yang dikemukakan. Dektimnas seperti tercantum dalam tabel berikut ini. Dalam tabel-tabel nilai-nilai inti dan nilai-nilai turunan ada beberapa nilai-nilai inti, yaitu pertama, jujur, kesalehan, keyakinan, iman dan takwa, integritas dalam menghargai diri sendiri dan sang pencipta, bertanggung jawab, ketulusan hati, sportivitas, dan amanah. Lalu ada cerdas. Nilai-nilai turunannya adalah analitis, akal sehat, kuriositas, kreativitas, kritis, inisiatif, problem solving, produktif, percaya diri, kontrol diri, disiplin, mandiri, teliti, dan visioner. Lalu ada peduli. Nilai-nilai turunannya adalah penuh kasih sayang, perhatian, kewarganegaraan, keadaban, komitmen, empati, kegotong royongan, kesantunan, rasa hormat, demokratis, disiplin, kebijaksanaan, kesetaraan, suka memberi maaf, kelemah lembutan, pandai berterima kasih, pandai bersyukur, suka membantu, keramah tamahan, kemanusiaan, kesetiaan, kepatuhan, keterbukaan, kerapian, patriotik, kebanggaan, kepercayaan, ketepatan waktu, humoris, toleran, persahabatan, keharuan, dan kearifan. Lalu ada tangguh. Di sini nilai-nilai turunannya seperti kewaspadaan, antisipatif, ketegasan, kesediaan, keberanian, kehati-hatian, kenangan,
suka berkompetisi, keteguhan, bersifat yakin, keterandalan, dinamis, daya upaya, ketetapan hati, keterampilan dan kecekatan, keluasan, kesabaran, keuletan, suka mengambil resiko, keantusiasan, dan bekerja keras. Ya, itu saja yang sudah saya sampaikan. Semua materi sudah saya sampaikan. Di sini ada 3 sub-bab. Yang pertama itu adalah pengertian membaca pemahaman, lalu ada prinsip-prinsip pembelajaran membaca pemahaman, dan yang ketiga itu keterpaduan prosedur pembelajaran membaca pemahaman dengan pendidikan karakter. Baik, sampai di sini materi saya, dan langsung saja saya bacakan kesimpulan pada materi saya kali ini. Simpulannya adalah dalam kesiapan pelajaran membaca membutuhkan pemahaman dalam karakter di setiap siswa. Definisi ini cukup menjadi lahan proses yang digunakan untuk proses pemahaman terhadap teks bacaan. Sebuah informasi, pesan, atau makna yang terkandung dalam sebuah bacaan. Dibutuhkan keterampilan dalam membaca, bukan kemampuan membaca permulaan, tapi lebih diperhatikan guna mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan ini guna agar siswa telah mengerti hasil bacaan yang akan dibacanya. Penggunaan prinsip membaca pemahaman meyakinkan bahwa teknik, strategi, dan model yang diterapkan mengidentifikasikan tujuan membaca secara jelas dan nyata, menganalisis keseimbangan, kemahiran membaca, serta membangun pengetahuan dan menghubungkan pengetahuan dengan pengetahuan yang telah diketahuinya. Penerapan nilai-nilai karakter di setiap siswa menjadi tolak ukur seorang guru untuk mengetahui kesiapan peserta didiknya dalam menjawab berbagai pertanyaan yang akan dihadapi melalui aktivitas membaca tersebut. Untuk semua yang sudah menonton video saya, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan lewat kolom chat akun YouTube channel ini. Sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.